Iya. Pak, katanya. Orangnya nggak cukup, orangnya itu saja. Katanya. Ya udahlah. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati. Belum disuruh kok. Belum disuruh. Masih 3 menit kok. Nafsu dia, nafsu. Semangat. Kan nanti kan yang uji yang nanya, siap belum? Oh, waktunya kan jam 11.20. Kan baru disuruh masuk toh. Oke, Pak. Ya, gitulah. Jadi ada aturannya. Jadi saya masih ngomong dengan Pak Ramadi. Dah. Ini siap ya, dah. Suherman ya. Siap. Nah, kalau siap, saya mulai. Start dulu. Budian. Iya, Pak, Budian, ya. Mulai tadi itu saya klik rekamanku nggak bisa. Jadi kalau kamu di tempatku yang nggak bisa lu, tak klik nggak mau. Yang pertama tadi mau, kedua mau. Setelah gangguan kamar tadi itu nggak mau lagi. Ini Pian hendak merekod yang sekarang. Kalau aku hanya memberitahu, kalau aku nggak punya rekaman, jangan minta aku, itu loh, itu aja. Ini mahasiswa aja merekod. Rekaman sendiri. Nah ini tak klik nggak mau, selalu ketemu please hot ya. Jadi nggak bisa direkam katanya punya aku nih. Yang merekam harus orang. Dia menanyakan orang yang harus merekam. Tapi ini ada rekornya kok. Ini bacaan recordingnya ada. Ini Pak Suherman yang ngerekod. Tadi ulun cek status Pian ternyata belum jadi co-host. Atau ulun jadi co-host, Pian harus keluar ke room utama dulu. Nggak usah. Kan mengurangi pekerjaan. Siap Pak, siap, betul sekali. Admin. Sudah siap Pak, ada sama Pak Habibie. Baik, silakan Bapak. Aku nggak bisa ngerekam. Nah, kita mulai. Suherman siap ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita mulai. Suherman Habibie. Kita akan ujian. Jangan ditayang dulu, saya cuma nanya. Ini RPP yang diujikan ini RPP yang 1, 2, atau 3? Kasus 1, Pak. Oh, 1. Kasus 1. Oke. Oh ya, kasus namanya. Kasus 1. Tematik atau yang single? Tematik tapi fokus pembelajaran, Pak. Pembelajaran apa? Fokus pembelajaran bahasa Indonesia. Oh, bahasa Indonesia. Pokok bahasan apa? Unsur-unsur cerita fiksi, Pak. Jadi unsur cerita fiksi. Ini ada Pak Ramadi nih. Dengan macam-macam. Nah, di dalam kamu membuat RPP ini, kan ini bermasalah nih. Ada pemikiran bahwa aku cari hasil penelitian orang yang sama dengan yang masalahku ini, lalu akan saya buat dalam RPP. Ada enggak? Ada Pak, sedikit. Ya, berarti ada. Ada. Sedikit tuh supaya ada gitu. Sebagai referensi, Pak. Ya, sebagai referensi. Oke. Terus kamu menggunakan pendekatan pastinya. Nah, pendekatannya apa? Scientific effect, Pak. Nah, kenapa scientific dan effect? Alasannya apa nih? Karena ulun ingin pertama tipek dulu, itu ulun memadukan teknologi agar pembelajaran saya itu lebih inovatif dan lebih menarik, Pak, sesuai dengan sesuai dengan pembelajaran abad 21 yang disukai para generasi Z, Pak. Oh, ya. Jadi menggunakan itu karena zamannya zaman now. Zaman now. Ini, nah, bagus. Sekarang modelnya apa? Modelnya project based learning, Pak, PJBL. Ini berarti proyek. Bahasa kita namanya proyek. Belajar proyek, melalui proyek. Nah, kita lihat kayak apa proyeknya. Sekarang ditayang. Pak. RPP-nya ditayang.
Nah, kelihatan. Oke. Dinaikkan indikator KD dan indikatornya. Nah, mencermati tokoh, ya, mencermati tokoh kamu turunkan. Jadi unsur, jadi cerita fiksi, jadi unsurnya apa di dalam mencermati tokoh itu unsurnya apa? Unsur-unsurnya itu loh. Dalam cerita fiksi ini ada beberapa unsur, Pak. Salah satunya tokoh, tema, tokoh, watak, alur, latar, dan amanat, Pak. Nah, jadi yang kamu indikatorkan ini yang diambil apanya? Yang saya indikatornya yang pertama ini semua unsur dulu, anak dapat merinci tentang unsur-unsur yang terdapat pada cerita fiksi. Kemudian indikator 2 itu saya lebih fokuskan tentang watak tokoh, Pak. Kalau tadi kan kalau KD-nya kan tokoh-tokoh, kalau indikatornya saya kembangkan menjadi watak tokohnya, Pak. Jadi anak memberi saran terhadap watak tokoh supaya itu sesuai dengan pembelajaran HOTS, itu sudah masuk C5, memberi saran, Pak. Terus KD yang berikutnya menyampaikan hasil itu masuk kategori apa? Menampilkan, ini kan menampilkan. Kalau menampilkan hasil itu indikatornya itu membuat atau apa yang pasnya nih? Kamu turunkan menjadi membuat ini kan menyampaikan, dekat dengan menyampaikan hasil daripada menyampaikan, kan yang disampaikan itu pasti hasil produk, lalu membuat cerita ini yang P5 ini ya. Nah, P2-nya itu apa? Yang menyampaikan tadi, Pak, sesuai dengan menanggapi, baru saya kembangkan lagi menjadi membuat. Jadi menyampaikan kemarin lebih mirip ke menanggapi, Pak. Karena belum HOTS itu, lalu saya tingkatkan menjadi P5, jadi membuat sendiri, Pak. Supaya peserta didik itu dapat membuat teks fiksinya sendiri, gitu, Pak. Jadi dia lebih terlibat, jadi dia mengenal unsur-unsur tersebut karena dia terlibat dalam pembuatan teks fiksi itu sendiri, cerita fiksi itu sendiri. Tapi kalau melihat P itu kan keterampilan. Enggak, keterampilan. Nah, menanggapi itu berarti keterampilan apa, kan begitu. Jadi kalau yang nomor 9 itu keterampilan menulis, ada ceritanya lah, ada hasil karya menulis. Yang 2 ini menanggapi itu lisan ya. Lisan, banyak lisannya. Kan menanggapi toh. Jadi 191 ini menang lisan. Jadi kalau atau apa tuh visual ya. Jadi sesuai KD-nya apa boleh lisan, boleh tulis, boleh visual. Berarti yang tulisannya tuh yang 92. Jadi P-nya malah 2 ini. Jadi P yang satunya membuat itu kan nulis. Kalau yang menanggapi itu tanggapannya ditulis tadi, pandirakan. Ini ditulis juga, Pak, di LKPD. Ditulis juga. Dua tulisnya. Sekarang kita lihat di pembelajaran. Tujuan nggak, Pak? Langkah-langkah. Ya, di pembelajarannya. Terus di inti. Ya, terus turun, naik. Dinaikkan, kan saya baca pelan, dinaikkan. Naik ke bawah, Pak. Palun izin
Ulun izin mematikan anu dulu Pak, WA dulu Pak. Bunyi-bunyi. Nah, sekarang penutup. Nih, guru refleksi itu disampaikan lah. Refleksi saya sampaikan Pak. Refleksi diri sendiri itu disampaikan pada siswa lah. Kalau diri sendiri kan ada Pak, cuman refleksi pembelajaran Pak. Oh, refleksi pembelajaran. Ya, misalnya waktu pembelajaran kurangnya apa, nanti disampaikan supaya pembelajaran berikutnya menjadi lebih baik. Nah, hot atau TPACK. Nah, ini daring atau luring? Ini luring Pak. Oh, luring. Ya, TPACK-nya di mana? Video pembelajaran ada. Teknologinya tuh loh, di mana teknologinya? Tunjukkan di inti. Mulai nomor 2 Pak. 2, menonton video pembelajaran tentang unsur-unsur intrinsik. Kemudian ada lagi video tentang kelinci dan kura-kura. Tunggu dulu, stop dulu. Oke. Maksudnya itu ceritanya itu lewat video atau lewat video? Lewat Video Pak. lisan maksudnya. Lewat video. Oke. Berarti film ya? Ini film Pak. Kalau film itu masuk cerita atau namanya dalam bahasa itu cerita atau film? Memang tidak ada bedanya. Kalau di sini videonya tentang cerita Pak, cerita kelinci dan kura-kura. Iya, kelinci dan kura-kura itu dibuat film kayak bioskop, lomba begitu, terus kura-kuranya menang, misalnya begitu misalnya. Nah, itu masuk cerita atau film? Kalau yang Karena jargon, nanti ada dongeng. Kalau dongeng kan bukan film, kan didongengi. Didongengi dia ngomong dongeng. Nah, kalau cerita tuh orangnya bercerita atau film? kalau yang ini videonya Pak, orang bercerita Pak. Oh, orangnya bercerita divideokan. Orangnya bercerita bukan film. Jadi yang cerita itu orang difilmkan atau rekaman cerita orang. Nah, kasarnya gitu kan? Jadi cerita di sini bukan film kan? Memang cerita. Guru menampilkan video kelinci dan kura-kura pada layar. Nah, nomor 5 itu apanya yang dilayarkan apa? Ya video tadi Pak, video kelinci dan kura-kura. Sama dengan yang di atas. Kalau di atas tuh unsur-unsur cerita fiksi Pak, tentang unsur-unsur cerita fiksi. Kalau video kedua itu cerita kelinci dan kura-kura. Jadi ada 2 video. Oh, berarti yang ngajar itu video, nah, berarti termasuk dalam media. Karena yang ngomong unsurnya itu video. Nah, sekarang kalau misalnya saya minta yang video 1 itu cepat nggak nampilkannya? Cepat Pak, cepat, insya Allah cepat. Yang unsur intrinsik cerita. Unsur intrinsik sebuah cerita. Kedengaran Pak? Dengar. Kalian tahu apa itu unsur intrinsik cerita? Simak video ini ya. Unsur intrinsik cerita adalah unsur pembangun yang membangun sebuah cerita dari dalam. Unsur intrinsik sebuah cerita yang perlu kita ketahui adalah 1. Tema. 2.
tokoh, 3 Pas. tokohan, 4 Pas. Oke. Untuk Nah, Pak. Ya, enggak apa-apa, enggak apa. Pas, maksudnya stop. Jadi harusnya ini kan yang ngajar guru. Oke. Nah, karena ini yang ngajar itu adalah video, berarti kategorinya apa nih? Pembelajaran Berfokus pada menggunakan- siswa. Menggunakan media. teknologi. Ini menggunakan kan? teknologi. Teknologi media. Kamu udah usah masuk, enggak apa-apa, setelahkan aja. Dia yang ngajar kok. Nah, itu. Yang saya maksudkan itu tadi itu. Jadi beda dengan nomor 2. yang film Oke. bawah. Ini Iya. kukira tadi itu ceritanya tuh dibuat film. Kalau dibuat film kan bukan cerita namanya, film namanya. Jadi ada perbedaan. Jadi ini adalah guru menjelaskan tapi menggunakan video. Jadi yang menyuarakan itu adalah suara orang, suara kanakan, gitu, atau suara siapapun. Gitu. Jadi ini media, masuk media. Kalau alat peraga kan didemokan. Iya, Pak. Lalu nanti ada video, tapi kok judulnya cerita. Nah, sekarang diganti video yang bawah. Riri, Di sebuah hutan, semua hewan bersahabat dengan baik. Nah, stop, sudah paham. Stop. Nah, ini berarti orang itu bercerita divideokan, bukan tetap cerita dia. Nah, bukan film. Jadi, Oke. bukan film. Ada narasinya, Pak. Jadi bukan memang cerita dia, tapi yang bercerita itu animasi atau orang lain begitu, lalu lewatnya lewat video. Beda. Jadi ada bedanya, jadi bukan video, tetap cerita dia, tapi dalam bentuk film. Silakan Pak Ramadi. Baik, terima kasih Pak Sunarno. Pak Herman, Oke. ada masalah apa dengan bahasa Indonesia khususnya untuk cerita fiksi? Yang pertama kemarin setelah Ulun menganalisis bahwa waktu yang sebelum membuat RPP tadi itu anak-anak nilainya untuk unsur-unsur cerita fiksi itu kurang. Waktu Ulun memberi soal di sekolah itu Pak, Ulun tanya tokoh, jawabannya bisa yang lain. Ulun tanya misalnya watak, jawabannya bisa tokoh. Jadi ada miskonsepsi antara pengertian dari unsur-unsur intrinsik cerita tadi, Pak. Makanya Ulun angkat ini sebagai permasalahan, Ulun buat perangkatnya. Masalahnya apa yang menyebabkan anak seperti itu apa kira-kira? Pertama itu mungkin guru selalu berfokus kepada buku pembelajaran, Pak, tidak menggunakan teknologi sehingga anak itu menjadi bosan karena monoton. Makanya akhirnya Ulun melakukan pemecahan masalah menggunakan model pembelajaran TIPEK ini supaya lebih menarik bagi murid-murid Ulun pribadi, Pak. Jadi faktor guru yang melaksanakan pembelajaran yang tidak inovatif. Sudah sertifikasi gurunya, Herman? Belum, Pak. Enggak, yang mengajarkan itu siapa? Kalau gurunya sudah pensiun tahun tadi, Pak. Enggak, yang mengajarkan anak sebelumnya itu sehingga anak tidak paham tentang cerita fiksi itu. Sudah, Pak, sudah sertifikasi, cuman guru senior, Pak. Sudah sertifikasi ya? Ini sudah pensiun juga, CDN. Baru pensiun. Berarti beliau tidak menerapkan
apa yang beliau peroleh di kegiatan sertifikasi. Padahal kalau beliau menerapkan kegiatan yang ada di sertifikasi tidak akan terjadi seperti itu. Karena seperti yang Anda buat ini kan Anda merancang berdasarkan latar belakang yang ada, lalu diantisipasi dengan teori-teori pembelajaran yang sudah diperoleh di PPG ini. Teori pembelajaran apa saja yang kamu ketahui selama mengikuti PPG? Konstruktivisme, humanisme, apalagi itu behaviorisme, konstruktivisme. Kalau yang saya buat itu konstruktivisme, Pak. Konstruktivisme. Siapa tokoh konstruktivisme? Lupa saya namanya Leviatskaya kah? Leviatskaya kalau nggak salah itu. Piaget kah? Iya, Bioner, jadi Brunner. itu makanya menggunakan produk orang itu harus tahu siapa yang membuat. Jangan sampai kita comot aja gitu hasil karya orang tanpa tahu siapa yang merancang itu kan. Jadi harus digali siapa itu tokohnya gitu. Baik. Terlepas dari itu kita ke RPP yang Anda susun ini, yang mulai dari indikator. Masih ada kaitannya dengan kegiatan sertifikasi, gitu ya. Itu yang melandasi mengapa Anda membuat indikator seperti ini yang diturunkan dari KD. Apa dasarnya? Dasarnya satu sesuai teori pembelajaran teori konstruktivisme tadi, Pak. Jadi yang KD indikator yang ulun ambil ini semua membuat siswa menjadi lebih aktif, Pak. Kayak merinci, dia aktif, kayak memberi saran, dia aktif, dia menganalisa. Kemudian didasari juga pembelajaran HOTS, Pak. Itu saya mulai dari C4 dan C5. Sesuai Bloom itu sudah masuk sesuai KKO untuk HOTS-nya. Baik, jadi dari anak dituntut berpikir kritis gitu ya. Kritis, kreatif. Nah, makanya saya bilang tadi, cerita fiksi itu tidak akan bermasalah kalau merancangnya seperti ini. Sementara gurunya juga sudah mendapatkan sebagai guru yang profesional gitu. Jadi ini jangan sampai terjadi pada guru-guru abad 21. Siap, Pak. Baik. Ini ada 4 indikator jadinya ya. Iya, Pak. Lalu tujuannya ada berapa ini? Tujuannya sama, ada 4, Pak. Belum turunkan dari indikator. 1, 2, 3, 4. Jadi ini yang ingin saya klarifikasi. Selama ini memang entah tidak kurangnya pengetahuan tentang tujuan pembelajaran atau tidak mau sulit. Tujuan pembelajaran itu adalah uraian dari indikator. Ya. Kalau dia definisinya seperti itu, berarti dari sisi jumlah saja. Nah, coba definisinya, tujuan pembelajaran adalah uraian dari indikator. Dari sisi jumlah saja, kalau dia merupakan uraian, berarti satu indikator itu minimal 2 tujuan pembelajaran dapat diturunkan seperti itu. Nah, jadi yang saya masih mencari tahu ini, apakah tidak ada memiliki pengetahuan tentang maksud dari definisi itu, atau tidak mau sulit gitu. Jadi turunkan saja. Jadi ya. Jadi tidak sekedar menurunkan ya indikator ke dalam tujuan, tapi dia adalah rincian, uraian dari indikator.
Nah, jadi jangan takut membuat tujuan pembelajaran, karena memang keharusannya tujuan pembelajaran itu lebih banyak daripada indikator. Oh, Gitu. iya. Kan ke depan bisa dilakukan seperti itu. Iya, Pak, insya Allah. Terima kasih, Pak. Baik. Yang pertama tadi tujuannya apa nih? Merinci Pak unsur-unsur yang terdapat pada cerita fiksi dengan benar. Nah, untuk mengukur bahwa siswa dapat merinci ini di mana Anda mengukurnya? Kalau nomor 1 dan nomor 2 itu ada di soal evaluasi, Pak. Soal evaluasi. Coba kita ke soal evaluasi. Kisi-kisi dulu Pak atau langsung soal? Langsung ke soal saja. Oke. Tokoh soal pada potongan teks di atas itu, fiksi di atas, adalah ini menyebutkan tokoh ya. Dia merinci tokoh, Pak. Ya. Jadi, sungai, seekor semut ya. Oke. Suka menolong. Ini opsi pilihannya mana ini? Kalau jawabannya seekor semut, Pak. Jadi di sini supaya ulun meyakinkan bahwa siswa tuh tahu benar tentang tokoh. Jadi saya pilih di sini ada sungai kan latar, seekor semut itu tokoh, suka menolong itu watak, berhati-hati itu watak. Jadi beda antara menyebutkan dengan merinci, Pak. Kalau saya menyebutkan misalnya tokoh pada potongan teks di atas adalah misalnya A semut, B kuda, C gajah, D kudanil misalnya, itu lebih ke menyebutkan, Pak, belum hots. Makanya saya ganti ini supaya masuk soal evaluasi ini sesuai dengan indikator dan tujuan, siswa dapat merinci, Pak, unsur-unsur intrinsik, bukan tokohnya. Jadi lebih ke unsurnya. Ada soal lain untuk tujuan pembelajaran 1? Ada, Pak. Nomor 2 sama. Masih dalam tahap merinci ya. Ini latar, Pak. Ya, ini merinci latar. Yang ketiga, masih ada? Masih ada. 3 amanat. Kalau nomor 4 itu sudah indikator yang kedua, Pak, memberi saran tentang watak tokoh lalang. Tujuan pembelajaran yang kedua ya. Ini tujuan pembelajaran kedua. Ini HOTS C5, Pak. Memberi saran. Nah, makanya Mas Herman, kalau seperti ini kan, jadi patokan yang membuat butir soal ini jangan terpaku pada indikator. Oh, ini, jadi ya kan kalau di indikator belum ada anak dapat kan. Nah, kalau di tujuan itu ada anak dapat. Ya, makanya tadi kan kalau anak dapat itu diukurnya melalui salah satunya adalah soal-soal seperti ini. Jadi soalnya bisa berkembang lebih banyak kalau tujuan pembelajarannya juga banyak. Nah, begitu ya. Jadi bisa merincinya seperti itu. Nah, untuk itu tadi kognitif. Ya, Afektifnya di mana? Afektifnya di mana? Afektifnya itu pada saat Pak, kolaboratif, pada saat kerja kelompok, Pak. Jadi saya nilai di situ percaya dirinya, mau menyampaikan pendapatnya, habis itu menerima pendapat orang lain, itu saya nilai, Pak, afektifnya. Itu masuk di penilaian dalam proses. Iya, proses ya, pada saat proses pembelajaran. Iya. Kalau psikomotornya? Psikomotornya itu karena PJBL, Pak, di sini kan menanggapi, yang pertama tadi kan menanggapi watak tokoh, kemudian yang kedua itu membuat cerita fiksi sendiri, Pak. Ada di LKPD, keduanya ada di LKPD.
Ya, jadi itu dilakukan apa namanya, mengukurnya itu pada saat anak melakukan atau mengerjakan LKPD. Iya, Pak. Baik. Kita ke tengah lagi ke kegiatan. Mulai dari kegiatan awal. Baik. Di kegiatan awal ini ada enggak kegiatan literasi? Untuk yang di sini nggak ada, Pak. Oke. Ya. Jadi Yes. sebaiknya ada itu. Oke. Jadi ada. Jadi literasinya di sini mengarah pada materi yang akan dipelajari. Hanya saja literasinya bukan materi yang dipelajari, arahnya ke arah ke sana. Oh, ini, Pak. Jadi untuk menyiapkan anak untuk memasuki materi ajar yang akan Anda bawakan. Jadi dipersiapkan ke sana. Ya mungkin membaca cerita-cerita dulu kan di sana contohnya itu. Jadi dari sana nanti akan masuk kepada bagaimana tokoh, siapa tokoh, di mana settingnya dan seterusnya. Jadi akan digali ke sana. Jadi itu sebaiknya ada di kegiatan awal ini literasi gitu ya. Baik, kita lanjut ke kegiatan inti. Di sini terlihat enggak kalau memang apa namanya student center gitu. Jadi Terlihat. tidak terpusat lagi tidak terpusat pada guru. Ada berapa guru di nomor 5? Nomor 5 aja sih, Pak. Nomor 5 nih bisa juga saya ganti langsung nanti misalnya langsung siswa menonton video video tentang kelinci dan kura-kura, nomor 5 bisa dihapus sebenarnya, Pak. Ya. Sama dengan 7 itu juga langsung saja siswa menjawab pertanyaan gitu kan. Nah, nomor 8 dan seterusnya. Cuma kata-kata aja. Ya, kata-kata aja. Jadi siswa mengerjakan LKPD dan seterusnya gitu kan. Nah, jadi supaya kelihatan bahwa student center gitu ya. Iya, Pak. RPP ini ada berapa lampiran, Herman? Ada 4, Pak. Ada 4 lampiran. Yang pertama apa? Bahan ajar, kemudian media, LKPD, sama soal evaluasi, Pak. Baik. Kita lihat mulai dari bahan ajar lampirannya. Di file yang sama. Iya, Pak, supaya nyaman menggeser. Kalau yang pisah ada juga, Pak. Kita lihat. Baik, ini bahan ajarnya. Terus saja ke lampiran berikutnya, media. Jadi pembelajaran tadi video yang belum sampaikan tadi, Pak, yang di pertama. Jadi media ya. Kalau di sini nggak bisa diklik, Pak. Ya. Nah, ini video tentang unsur inseristik cerita. Kalau ini video tentang kelinci dan kura-kura tadi, Pak, yang belum sampaikan di awal. Terus ke LKPD-nya? LKPD-nya. Ini LKPD 1, Pak. Apa yang dilakukan anak di sini LKPD 1? Ini pertama anak itu membaca dulu, Pak, cerita fiksi tentang Malin Kundang. Kemudian anak diminta untuk memberikan saran watak yang terdapat pada cerita itu, Pak.
Jadi nanti sarannya itu dimasukkan ke dalam tabel yang sudah saya siapkan. Saran? Tinggi Pak, memberikan saran. Kenapa saran? Memberikan tanggapan maksudnya. Iya, itu saran. Saran kalau saran itu kan ada yang harus begini, harus begitu kan. Ya, ada berapa itu? Tokoh, watak. Tokoh, wataknya gimana, tanggapannya bagaimana? Ada 3 poin, Pak. Ada berapa? Ini LKPD 1. LKPD 2. 2 apa? Ini yang membuat cerita fiksi tadi, Pak. Jadi lo nilai di sini minimal dalam ceritanya itu terdapat 4 unsur, Pak. Ada judul, tokoh, watak, dan latar. Jadi minimal ada 4 unsurnya pada cerita yang mereka buat itu. Baik. Jadi saya ingin apa namanya, latar belakang masalah mengapa sastra itu diberlakukan seperti ini di jenjang-jenjang pendidikan gitu. Seperti di sekolah dasar, bahkan jenjang yang lebih tinggi ini pemahaman atau apresiasi guru terhadap karya sastra itu rendah sekali. Jadi mereka kalau bertemu dengan pembahasan tentang sastra itu cenderung menggunakan metode jumping. Jadi melewati pembahasan itu. Jadi mereka tidak mengajarkan sastra itu kepada anak karena minimnya pengetahuan tentang sastra. Nah, jadi makanya muncul masalah di sana sini tentang karya fiksi. Padahal dibandingkan karya non fiksi, orang itu lebih cenderung menyukai karya-karya fiksi. Nah, salah satu contoh ya misalnya kalau kita mau tidur itu lebih baik membaca karya non fiksi, itu cepat mengantuknya. Tapi kalau cerita fiksi itu mengasihkan. Tapi dalam realisasi pelaksanaannya orang cenderung menghindari memahami latar belakang penulisan karya yang fiksi gitu. Ini bertolak belakang sekali. Jadi dengan apa yang kegemaran tapi berbanding terbalik dengan apa yang suka dilaksanakan begitu. Jadi itu yang melatar belakangi mengapa cerita fiksi itu tidak berkembang dengan baik di jenjang pendidikan dari SD sampai dengan SMA. Karena pengetahuan guru yang minim tentang sastra sehingga tidak mampu memberikan dengan baik kepada peserta didik gitu. Jadi mereka cenderung mengabaikan karya-karya sastra, khususnya cerita fiksi, yang seharusnya memang selalu disajikan dalam berbagai jenjang pendidikan. Jadi saya mengapresiasi Anda mengambil masalah ini dalam penulisan RPP berdasarkan masalah yang terjadi di lapangan. Orang jarang mencermati ini, yang sering dicermati itu adalah masalah eksak gitu ya, masalah-masalah yang nyata saja. Jadi, mudah-mudahan ke depan bisa dilanjutkan pemahaman atau penggalian atau pendalaman materi tentang karya-karya sastra yang lain yang berupa fiksi itu. Saya rasa itu yang dapat saya sampaikan. Herman, selamat telah mengikuti ujian komprehensif. Dan sekali lagi saya mengingatkan untuk menggunakan suatu produk seperti Anda menggunakan pembelajaran ini berdasarkan salah satu pendekatan, jadi harus Anda pahami betul apa pendekatan itu, siapa penggagasnya dan seterusnya.
Terima kasih, saya kembalikan kepada Pak Sunarno. Terima kasih Pak J. Nah, karena ini juga hari Jumat, di sini sudah terganggu karena dekat masjid, masjidnya menghayat ya, nyaring banget. Jadi Bu Diani bisa dengar suara saya? Ya, siap Pak, standby. Nah, ini kita undur diri, terus nanti balik jam berapa? Kalau yang di room 1, mereka baliknya pukul 1, Pak. Pukul 1 sesuai Ya, ini aja. berarti kita juga jam 1 ya? Oke, siap. Ya, biar sama. Nanti diatur, tolong aku dikirimi lagi nanti linknya. Orang sudah tua ini kan nurut aja, jadi tidak bisa nyari sendiri. Mungkin itu Pak Ramadi, terima kasih. Kita istirahat Baik, dulu. terima kasih Pak. Terima kasih. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Silakan di stop record Pak Habibie. Bapak